Halo Pak Wiba, saya Felicia Saputra dengan NIM 010432200004 ingin menjelaskan mengenai pemahaman konsep utama ekonomi politik kawasan Amerika dan juga menjelaskan beberapa negara yang telah kami pelajari di beberapa bulan terakhir ini untuk memenuhi UAS. Nah, pertama saya akan memulai dengan ekonomi politik itu yang bisa dibilang adalah cara kita sebagai memahami bagaimana sistem politik, hukum, dan ekonomi itu saling mempengaruhi satu sama lain. Di kawasan Amerika, ekonomi politik itu mempelajari gimana kebijakan pemerintah dan kekuasaan politik itu berperan dalam menentukan arah ekonomi. Misalnya soal investasi, perdagangan, dan distribusi kekayaan. Tujuan dari ekonomi politik adalah supaya kita bisa mengerti hubungan antara siapa yang punya kuasa dan gimana kekuasaan itu dipakai buat ngatur ekonomi. Nah, faktor utama yang mempengaruhi di sini ada tiga, yaitu politik sebagai seperti seperti sistem pemerintahan, partai politik, dan stabilitas negara, ekonomi jenis sistem ekonomi seperti kapitalis atau campuran, dan hukum misalnya aturan soal hak milik, investasi, dan atau juga perdagangan. Untuk mengukur perkembangan ekonomi politik suatu negara seperti produk domestik bruto GDP, pendapatan nasional bruto GNI, dan neraca perdagangan digunakan bersama dengan indikator yang lebih modern seperti HDI atau Human Development Index, indeks kebebasan ekonomi, serta indeks ketimpangan atau koefisien Gini. Nah, ini merupakan tools untuk mengukur perkembangan ekonomi politik suatu negara. Selain itu, kita juga harus paham hubungan antara berbagai aspek ekonomi. Misalnya, faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal, itu semua punya pengaruh besar terhadap seberapa kuat perekonomian suatu negara. Dan modal di sini bukan cuma duit, tapi juga teknologi, pendidikan, dan juga pengetahuan. Dan sistem keuangan juga saling terhubung. Semua itu bisa jalan atau malah terganggu tergantung kebijakan pemerintah, baik di dalam negeri maupun dalam urusan luar negeri. Kebijakan seperti pertahanan, pembangunan, diplomasi yang dikenal dengan teori 3D atau Defense Development Diplomacy punya pengaruh langsung terhadap bagaimana negara dilihat di mata dunia dan gimana investor itu mau masuk. Nah, peran ekonomi internasional juga nggak kalah penting. Contohnya negara-negara di kawasan Amerika seperti Amerika Serikat, Meksiko, dan Brasil mereka aktif banget dalam perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi global. FDI atau Foreign Direct Investment biasanya bawa teknologi dan modal yang bisa bantu pertumbuhan ekonomi. Tapi ada juga FPI atau Foreign Portfolio Investment yang lebih bersifat jangka pendek dan bisa berubah-ubah tergantung situasi global. Lewat perjanjian seperti USMCA atau pengganti NAFTA dan Mercosur, negara-negara ini saling terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain secara ekonomi. Terakhir, untuk benar-benar memahami situasi ekonomi politik di kawasan Amerika, kita juga perlu memahami RSCT atau teori atau Regional Security Complex Theory, yang intinya bilang kalau keamanan suatu negara nggak bisa dipisahkan dari kondisi negara tetangga. Misalnya, krisis di Venezuela bisa berpengaruh langsung ke Kolombia karena arus pengungsi dan ketegangan politik. Dalam konteks ekonomi, mereka itu saling terhubung dan juga terhubungnya antara politik, ekonomi, hukum, dan keamanan, baik dalam negeri maupun internasional. Nah, kita masuk ke aktor utamanya itu Amerika Serikat, di mana hampir semua negara di benua kawasan Amerika, baik dari Amerika Utara maupun Latin, punya hubungan yang sangat erat dengan Amerika Serikat, baik secara ekonomi politik maupun keamanan. Secara korelasi, banyak negara di kawasan ini bergantung pada AS, terutama dalam hal perdagangan dan investasi. Contohnya, AS punya hubungan dagang yang kuat dengan Kanada dan Meksiko lewat perjanjian USMCA. Jadi kalau misalnya ekonomi AS naik, biasanya negara-negara tetangga juga ikut merasakan dampaknya, dan juga sebaliknya. Nah, secara kausalitas, keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah AS bisa langsung bikin perubahan besar di negara lain. Misalnya waktu AS kasih sanksi ekonomi ke Venezuela, dampaknya itu langsung terasa. Ekonomi makin anjlok, inflasi melonjak, dan krisis kemanusiaan itu terjadi. AS juga sering terlibat dalam urusan politik negara lain seperti di Kuba atau Bolivia, yang kadang memicu konflik atau perubahan arah kebijakan dalam negeri negara-negara itu. Selain itu, Amerika Serikat juga aktif dan punya pengaruh besar di tingkat global melalui IMF, World Bank, dan WTO. Dan juga dia punya keputusan di The Fed, Bank Sentral AS, soal suku bunga.
Nah, misalnya, bisa bikin nilai tukar negara-negara Amerika Latin langsung goyang, karena banyak negara nyimpen cadangan devisa mereka di Amerika Serikat. Lalu kita masuk ke Kanada, di mana Kanada itu negara dengan sistem pemerintahan monarki institusional dan parlementer federal. Di mana sistem politiknya demokratis, stabil, dan plural, dengan partai besar seperti Partai Liberal, Konservatif, NDP, Blok Quebecois, dan Partai Hijau. Kanada itu dikenal kuat dengan nilai-nilai demokrasi, liberal, federalisme, dan perlindungan hak individu. Secara ekonomi, Kanada itu menganut sistem ekonomi campuran. Dia menggabung mekanisme pasar bebas dengan peran aktif negara di sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, dan sumber daya alam, jasa perdagangan internasional, terutama dengan Amerika Serikat menjadi andalan utama. AS sendiri menjadi tujuan ekspor terbesar Kanada sekitar 75%, sehingga membuat Kanada sangat tergantung pada stabilitas ekonomi dan kebijakan Amerika Serikat. Pada akhir 2024, ekonomi Kanada itu tumbuh sebesar 2,4, inflasi stabil, dan tingkat pengangguran itu sekitar 5,8. Rasio utang pemerintahan terhadap PDB mencapai 108%, tetapi tetap diimbangi dengan surplus perdagangan dan cadangan devisa yang solid. Menurut World Governance Indicator, Kanada itu sangat baik dalam hal demokrasi, regulasi, dan pengendalian korupsi. Meski menjadi negara maju, dia itu masih ketergantungan pada AS yang membuat Kanada itu rentan terhadap kebijakan proteksionis, sementara hubungan yang fluktuatif dengan Tiongkok juga menciptakan ketegangan diplomatik pada politik domestik mereka. Kalau misalnya dibandingkan dengan ekonomi Indonesia, Kanada itu lebih terbuka dalam ekonomi, lebih desentralistik lewat sistem federalisme dan sektor swastanya dominan. Sementara Indonesia itu masih menonjolkan ekonomi campuran lewat BUMN dan proteksionisme di beberapa sektor. Lalu kita masuk ke Meksiko, di mana Meksiko itu adalah negara Republik Federal di Amerika Utara. Dan sejak konstitusi 1917, Meksiko itu menganut prinsip federalisme dan saat dipimpin oleh Claudia Sheinbaum dari Partai Morena. Secara ideologi, Meksiko itu telah berkembang dari konservatisme ke sosialisme institusional, lalu ke demokrasi liberal. Sistem ekonomi campuran dengan pasar bebas dan intervensi negara di sektor penting seperti energi. Melalui perusahaan negara Pemex dan CFE, ekonomi Meksiko itu sangat tergantung pada ekspor, khususnya Amerika Serikat juga, dan lebih aktif terlibat dalam berbagai perjanjian perdagangan seperti USMCA, CPTPP, dan kerjasama dengan Uni Eropa. Ketergantungan ini menjadi resiko terutama saat muncul kebijakan proteksionis dari AS. Pertumbuhan ekonominya itu ditopang tren nearshoring dari perusahaan Amerika Serikat. Inflasi relatif terkendali dan pengangguran itu menurun. Namun tantangan tetap ada seperti kondisi keuangan Pemex, fluktuasi kebijakan Amerika Serikat yang kebijakan luar negerinya, dan belum optimalnya diversifikasi pasar ekspor. Contohnya terlihat saat Amerika Serikat mengenakan tarif tambahan terhadap baja dan aluminium, Meksiko langsung memiliki dampak besar pada ekonominya. Nah, dalam hubungan luar negeri, Meksiko itu menjaga prinsip non-intervensi dan otonomi nasional, menjalin kemitraan dengan AS, Uni Eropa, Tiongkok. Dalam konteks persaingan global AS-Cina, Meksiko itu berusaha mengambil posisi seimbang demi menjaga kestabilannya. Lalu kita masuk ke Venezuela, di mana Venezuela itu em, pemerintahannya Republik Federal Presidensial, di mana Hugo Chavez memperkenalkan revolusi Bolivarian berbasis sosialisme abad ke-21, sementara Nicolas Maduro yang juga melanjutkan menjadi presiden, melanjutkan kebijakan tersebut namun diwarnai krisis ekonomi dan ketegangan politik besar-besaran. Nah, secara sistem politik, Venezuela itu menganut sistem presidensial, tapi praktiknya itu kekuasaan presiden sangat dominan. Dari sisi ideologi, Venezuela itu bertransformasi dari populisme berbasis minyak ke sosialisme ke abad 21. Chavez itu fokusnya pada distribusi kekayaan untuk rakyat miskin, nasionalisasi sektor strategis, dan menolak neoliberalisme. Namun praktiknya itu memunculkan korupsi, ketergantungan pada minyak, hiperinflasi, dan kelangkaan bahan pokok. Ekonomi Venezuela sendiri saat ini sangat bergantung pada minyak dengan produksi yang anjlok plus dampak dari sanksi internasional dan salah urus ekonomi. Untuk kondisi ekonominya, meski ada pertumbuhan PDB, namun pertumbuhan ini nggak stabil. Tingkat inflasinya juga ekstrim, ketimpangan ekonomi tinggi, Gini of coefficient buruk,
Human Development Index mengalami kemunduran, dan utang negara itu terus meningkat. Dalam kebijakan luar negeri, Venezuela itu berusaha mempertahankan hubungan dengan negara-negara blok non-barat seperti Rusia, China, dan juga Iran. Dan juga dia aktif di organisasi multilateral seperti OPEC dan PBB. Namun hubungan bilateral dengan Amerika Serikat sangat buruk, khususnya sejak Chavez yang mengusung kebijakan anti-Amerika di bawah Maduro. Nah, di bawah Maduro juga, Venezuela terus berusaha memperkuat diplomasi multilateral meski dihadang isolasi internasional dan sanksi ekonomi berat. Nah, dalam Great Power Competition, Venezuela itu memainkan peran di posisi strategis dengan menjalin kedekatan dengan Rusia dan Tiongkok untuk mengurangi ketergantungan terhadap Barat. Namun, ini juga belum mampu memperbaiki krisis ekonomi dalam negeri. Lalu kita masuk ke Kuba, di mana Kuba itu adalah negara sosialis di kawasan Karibia yang menganut sistem satu partai, dipimpin oleh Partai Komunis Kuba atau PCC. Setelah Revolusi Kuba tahun 1959 yang dipimpin oleh Fidel Castro, sistem pemerintahan berbentuk Republik Sosialis Marsis ini di mana presiden sekaligus menjadi pemimpin partai dan pemilu tidak kompetitif. Tidak ada oposisi resmi dan kebebasan politik sangat terbatas. Dalam hal ekonomi, Kuba masih mempertahankan sistem sosialis dengan dominasi negara atas sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan energi. Walau pada era Raul Castro ada sedikit pelonggaran seperti legalisasi usaha kecil dan koperasi, sebagian besar kontrol tetap berada di tangan negara. Ekonominya rentan, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet yang menyebabkan krisis besar atau periode spesial. Ditambah sanksi ekonomi dari Amerika Serikat yang masih berlangsung hingga sekarang. Secara geopolitik, Kuba itu aktif menjalin hubungan dengan negara-negara Rusia, Tiongkok, Venezuela, serta terlibat dalam inisiatif seperti Belt and Road Initiative milik Tiongkok. Hubungan dengan Amerika Serikat sempat membaik di era Obama, namun kembali memburuk di era Trump dan Biden. Nah, ketergantungan terhadap China juga membawa keuntungan bagi investasi dengan infrastruktur Kuba, tapi juga risiko baru seperti ketergantungan ekonomi dan ancaman keamanan digital. Lalu masuk ke Kolombia, di mana Kolombia itu em, sistem pemerintahannya terpusat di ibu kota Bogota dan Konstitusi 1991 menjamin struktur demokrasi dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Meskipun tantangan seperti korupsi, ketimpangan politik, dan lemahnya efektivitas di birokrasi masih menjadi masalah serius, saat ini Kolombia dipimpin oleh Presiden Gustavo Petro, presiden pertama dari spektrum kiri progresif dalam sejarah Kolombia modern. Secara historis, Kolombia itu mengalami berbagai fase politik. Dan juga Kolombia itu mengalami isu keamanan nasional dan perang terhadap narkoba. Kini dengan arah politik progresif retro, Kolombia itu mencoba menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan kebijakan sosialis yang inklusif. Dalam ekonomi, Kolombia itu mencatat pertumbuhan PDB sebesar 2,3 di akhir 2024. Dan juga HDI-nya juga tinggi dan Kolombia itu masih menghadapi tantangan besar seperti ketergantungan pada ekspor komoditas, misalnya batu bara dan minyak. Ketimpangan regional yang tajam serta dominasi sektor informal menyulitkan penguatan ekonomi formal. Kolombia memiliki kemitraan strategis dengan Amerika Serikat, terutama dengan hal bantuan militer dan perang melawan narkotika, serta dengan perdagangan bebas. Namun, Kolombia juga makin terbuka dengan investasi dari Tiongkok, khususnya dalam proyek infrastruktur dan energi. Lalu kita masuk ke Brazil, di mana Brazil itu berbentuk republik federatif dengan sistem pemerintahan presidensial. Sejarah politiknya panjang dan dinamis dari era kolonial monarki, republik liberal, hingga diktator militer. Secara ekonomi, Brazil itu mengalami pertumbuhan di awal 2000-an, namun sempat terguncang pada 2014 dan 2016 akibat jatuhnya komoditas dan skandal korupsi besar. Saat ini ekonominya juga pulih. Dari sisi politik internasional, dan institusional, indeks persepsi korupsi Brazil rendah, efektivitas pemerintah sedang biasa aja, dan kualitas hidup terbilang cukup baik. Tapi keamanan itu menjadi isu karena mereka itu punya tingkat pembunuhan yang tertinggi di Amerika Latin, dan ketegangan sosial yang cukup besar. Walaupun begitu, resiko terorisme Brazil cukup tergolong rendah. Untuk hubungan luar negeri, Brazil itu aktif dalam kerjasama multilateral dan forum global seperti BRICS, G20, Mercosur. Di bawah kepemimpinan Lula da Silva, Brazil mendorong kerjasama South-South dan menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Soviet, dan aktif menyuarakan isu-isu perubahan iklim.
Nah, saat ini Brasil tuh menghadapi isu-isu seperti polarisasi politik antar kelompok sayap kiri dan kanan, tekanan ekonomi global serta persaingan pengaruh di kawasan dengan Tiongkok, meskipun punya potensi besar secara sumber daya dan politik. Lalu kita masuk terakhir ke Bolivia, di mana Bolivia itu negara terbesar kelima di Amerika Serikat, dan Bolivia mengalami berbagai fase politik, dari kudeta militer hingga akhirnya menetapkan sistem demokrasi pada 1982. Nah, secara ideologi Bolivia itu mengusung nasionalisme revolusioner yang menggabungkan sosialisme, pengakuan budaya lokal, dan kontrol negara atas sumber daya alam. Sistem ekonomi campuran dengan sektor minyak, gas, listrik yang sebagian besar telah dinasionalisasi. Nah, ekonomi Bolivia itu tumbuh stabil dan angka kemiskinan juga menurun drastis. Namun pada 2025 inflasi mereka melonjak akibat penurunan ekspor gas, krisis fiskal dan ketegangan politik. Tingkat pengangguran-nya juga sekarang itu rendah, tapi skor HDI masih di angka 0,698 yang menunjukkan banyak tantangan di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam hubungan luar negeri, Bolivia aktif memperkuat solidaritas Amerika Latin lewat CELAC dan ALBA, yaitu sayap organisasi, serta mulai membuka jalur kerja sama dengan negara barat. Di saat yang sama, ketergantungan ekonomi dan Tiongkok itu menunjukkan keterlibatan Bolivia dalam persaingan kekuatan global. Secara umum, Bolivia itu memiliki kemiripan dengan negara-negara seperti Indonesia, terutama dalam hal ketergantungan pada SDA, nasionalisasi sektor strategis, dan tantangan demokrasinya. Kedepan Bolivia itu juga perlu diperluas basis ekonominya agar bisa mencapai stabilitas politik. Segitu saja dari saya. Semoga presentasinya dapat diterima dengan baik dan mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Terima kasih.